Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januar Solehudin, anggota Bawaslu Kabupaten Bandung, Koordinator Penyelesaian Sengketa Proses. Sahabat Bawaslu yang saya hormati dan yang saya cintai, pada pencerahan Jumat ini saya akan memberikan pencerahan yakni terkait dengan fungsi utama bergeraknya lembaga Bawaslu dalam melaksanakan kewenangan tentang penyelesaian sengketa. Yang pertama, sebagai sarana perlindungan hak politik untuk dipilih, yaitu sebagai sarana perlindungan hak politik untuk dipilih. Yang kedua, sebagai sarana pelembagaan konflik dalam proses pemilihan, yakni Bawaslu hadir untuk meredam konflik melalui penyelesaian sengketa hukum. Dan yang ketiga, sebagai sarana mewujudkan tri hukum dalam proses pemilihan, yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan hukum, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam proses pemilihan. Sesuai dengan pasal 93 angka 2 huruf B, bahwa Bawaslu punya wewenang untuk memberikan pencegahan dan penindakan penyelesaian sengketa proses. Objek hukum dalam penyelesaian sengketa proses yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang kedua adalah Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa proses. Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa proses. Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa proses. Dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga yang sudah dirubah ketiga kalinya, yakni tentang penyelesaian sengketa proses. Itu dasar hukum penyelesaian sengketa proses. Adapun objek hukum, yakni sesuai dengan pasal 4 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019, objek sengketa pemilu adalah satu, surat keputusan KPU, kedua, berita acara KPU. Itu objek hukum. Kemudian subjek hukum penyelesaian sengketa proses. Subjek hukum penyelesaian sengketa proses dikatakan juga para pihak yang dibagi menjadi pemohon, termohon, pihak terkait, dan pihak pemberi keterangan. Yang pertama, yakni sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019, bahwa permohon ini yang pertama adalah partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU. Yang kedua, partai politik peserta pemilu. Yang ketiga, bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri ke KPU. Dan yang keempat adalah calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT. Yang kelima adalah bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. Yang ketujuh adalah calon anggota DPD. Yang kedelapan adalah bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang selanjutnya yakni adalah termohon. Sesuai dengan pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa termohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdiri dari atas. Yang pertama, KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota untuk sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD atau pasangan calon untuk sengketa antar peserta. Itu adalah untuk pihak termohon. Pada pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pihak terkait dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdiri atas. Yang pertama adalah partai politik peserta pemilu, yang kedua calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT. Yang ketiga adalah calon anggota DPD. Yang keempat adalah gabungan partai politik peserta pemilu. Yang kelima adalah pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses pemilu. Itu mungkin rekan-rekan atau sahabat Bawaslu seluruh Indonesia
Itu yang bisa saya sampaikan pada pencerahan Jumat kali ini tentang yang pertama tadi saya sudah sampaikan dasar hukum fungsi penyelesaian sengketa proses pada Bawaslu. Yang kedua adalah dasar hukum penyelesaian sengketa pemilu. Yang ketiga adalah objek penyelesaian sengketa pemilu. Yang keempat adalah subjek penyelesaian sengketa pemilu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, bisa menjadi pendidikan buat kita, bahwa sahabat Bawaslu bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan atau pengawasan penyelenggaraan pemilu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.